Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darujatun Nasiha dengan NIM 134221003. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mutuwaluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Hari ini berangkat semua ya? Ya sudah, kalau begitu ibu absen dulu ya, biar tak memastikan siapa saja yang tidak berangkat pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai berdoa selesai. Nah adik-adik, seperti biasa ya, sebelum kita memulai materinya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar di berdua mata pelajaran bahasa Indonesia di bawah atap. Nah adik-adik, di bab 2 ini kita juga mempunyai tujuan pembelajaran. Di antara tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, adik-adik diharapkan dapat memahami isi teks yang sudah dibacakan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengenali dan menggunakan awalan beribu hanma sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mencari informasi dan mempresentasikannya di kelas. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di depan sini ya. Nah, di gambar itu apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam gambar tersebut? Ya, ada yang sedang menyapu, kemudian ada yang sedang menyetrika, ada yang sedang membantu ibu memasak di dapur, kemudian ada yang sedang menyiram tanaman. Nah, apa sajakah tugas harian yang biasanya itu dilakukan di rumah? Ya, tadi ya, seperti yang ada di gambar tersebut, itu ada yang sedang menyapu, menyetrika baju, ada yang sedang membantu ibu memasak, kemudian ada yang menyiram tanaman. Nah, selain itu ada lagi nggak tugas harian yang biasanya dilakukan di rumah? Apa coba sebutkan? Ya, ada yang mencuci piring, kemudian mencuci baju ya, menjemur pakaian juga, menyapu halaman rumah. Iya, betul. Banyak sekali ya pekerjaan rumah yang bisa dilakukan ya. Nah, sekarang dari tugas tersebut ya, yang tadi kalian sebutkan, tugas mana yang pernah kalian lakukan di rumah atau menjadi tugas harian kalian ketika kalian di rumah atau di hari libur misalnya begitu. Wah, adik-adik semuanya ini hebat ya kalian. Nah adik-adik, sekarang ibu akan membacakan cerita tentang kepala sukulen. Nah, kalian diharapkan memperhatikan dengan seksama ya, menyimak dengan sungguh-sungguh karena nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang akan ibu bacakan ini. Kepala sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian. Apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air, itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen, lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyiram air, kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, kata Kak Tiur menjelaskan.
Sukulen? Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu, namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor terpikir. Hei, namamu juga ada Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len? Meong, jawab Molen. Nah, tadi kan udah kakak bacakan ya cerita tentang suku Len. Sekarang kakak mau adik-adik semua menjawab 10 pertanyaan yang ada di papan tulis ini, dikerjakan ya tanpa melihat buku. Karena tadi kan kakak sudah menyuruh kalian untuk menyimak, mendengarkan dengan baik dengan sesama. Karena ini kakak akan memberikan 10 pertanyaan tanpa melihat buku atau cerita yang tadi kakak bacakan yang ada di buku tersebut. Sekarang coba kerjakan terlebih dahulu ya, nanti kita cocokkan sama-sama. Nah, bagaimana adik-adik? Kalian bisa menjawab semua pertanyaannya? Nah, sekarang kakak memperbolehkan kalian untuk membuka buku paket kalian yang ada cerita suku lainnya. Nah, kakak minta kalian untuk menyosokkannya apakah jawaban kalian itu betul atau tidak. Nanti kalian tulis saja batunya berapa, terus dikumpulkan di depan, nanti ibu nilai, oke? Alhamdulillah ya, hasilnya bagus-bagus semua. Itu tandanya kalian memang benar-benar menyimak dan juga memperhatikan apa yang ibu sampaikan ya kepada kalian. Bagus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik ya, apakah kalian ini juga punya tugas yang kalian sukai ketika berada di rumah? Ada ya, pastinya ada. Nah, sekarang apa saja yang kalian biasa kerjakan ketika di rumah? Ya, ada yang suka mencuci piring, ada yang suka menyapu ya, menyapu rumah. Oh, menyapu rumah, oke. Ada yang suka menyapu halaman, kemudian ada yang suka mengepal juga ya. Banyak sekali ya. Ada yang suka menyiram tanaman juga seperti Tigor. Iya. Kemudian apakah kalian itu melakukannya setiap hari atau hanya di hari-hari tertentu begitu? Ada yang setiap hari, ada yang cuma di hari tertentu. Kayak misalkan itu hari Sabtu sama Minggu itu kan weekend ya, kalian libur ya, jadi bisa membantu ibu-ibu kalian di rumah. Apakah yang membuat kalian itu menyukai pekerjaan tersebut? Seperti cerita tadi itu kan yang kepala sukulen itu Tigor suka menyiram tanaman karena dia memang suka bermain air. Nah, kalau kalian pasti juga punya kesukaan tersendiri kenapa kalian menyukai pekerjaan tersebut ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini masih berkaitan dengan ceritanya tadi ya. Apakah Molen itu memang kepala suku tanamannya Kak Tiur? Coba jelaskan jawaban kalian. Apa? Ya, betul ya. Bukan ya, Molen itu bukan kepala suku, tapi Molen itu adalah kucing miliknya Tigor ya. Tetapi Molen ini punya nama Molen. Di belakang itu ada huruf L-E-N. Dan sedangkan tanaman Kak Tiur itu namanya tadi sukulen. Ada huruf L-E-N-nya di belakang. Sama-sama len. Jadi anggapannya Tigor ini kalau bisa Molen ini jadi kepala suku tanamannya Kak Tiur ya. Di cerita tersebut Tigor itu mengatakan kalau dia itu bersuku Batak. Nah, dari manakah suku Batak tersebut? Ya, provinsi mana? Batak itu di provinsi mana? Nah, betul sekali ya jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Tigor itu kan tadi menyebut ada kata-kata inang. Nah, inang ini dalam bahasa Batak artinya ibu ya. Tadi kan ibu sudah membacakan cerita kepala suku Len untuk kalian ya. Sekarang ibu mau kalian membaca kembali cerita kepala suku Len ya. Di situ ada kata-kata yang berwarna kuning ya. Nah, itu pasti baru kalian dengar. Untuk mengetahui artinya, kalian bisa mengerjakan latihan soal ya di halaman 32.
ya. Di halaman 32 kalian bisa membuka buku paket kalian, kemudian baca ulang ya ceritanya. Sudah selesai membacanya. Nah, kalau sudah, ibu mau kalian mengerjakan soal ya, soal yang halaman 32 dikerjakan, dicocokkan ya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan yang kata inang. Inang itu kan artinya ibu. Nah, sekarang ibu mau kalian cari tahu kata-kata yang ada di halaman 32. Di situ juga sudah ada contohnya satu ya, yang sukulen. Sukulen itu adalah sejenis tanaman berdaun tebal, bukan kepala suku ya. Nah, di cerita kepala sukulen ini kan ada kata-kata kabur ya. Kata-kata kabur ini bisa memiliki beberapa arti ya. Di sini ibu akan menjelaskan yang dua arti dalam satu kalimat ya. Coba kalian perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama itu kalau tidak memakai kacamata ya, kalau tidak memakai kacamata semua tampak kabur bagi Ruli. Kemudian kata-kata yang kedua, begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Nah, itu kan sama-sama kata-katanya itu kabur ya. Kata yang pertama kabur, kalimat yang pertama kabur, kemudian kalimat yang kedua juga ada kata kaburnya ya. Nah, kabur di sini memiliki dua arti atau makna yang berbeda, tapi kalimatnya, hurufnya itu sama ya. Kata kabur memiliki dua makna ya. Kata kabur yang pertama yaitu mempunyai makna ya, tidak bisa melihat sesuatu ya dengan jelas, kurang terang, kemudian kurang jernih, kurang jelas ya, butuh pencahayaan yang lebih terang. Kemudian untuk kata kabur yang kedua itu memiliki makna berlari dengan cepat ya, kabur berlari dengan cepat, kemudian melarikan diri, meninggalkan tugas, kemudian meninggalkan tempat tanpa pamit ya, atau menghilang ya. Itu kata kabur yang kedua ya. Nah, dapat kita lihat bahwa terdapat dua arti kata kabur di dalam bahasa Indonesia ya. Ada beberapa kata yang memang memiliki arti lebih dari satu ya. Nah, kata yang seperti ini itu disebut dengan kata homonim ya. Sampai sini jelas ya untuk kata-kata homonim. Nah, untuk arti kata homonim itu sendiri yaitu kata yang sama lafalnya ya, sama ejaannya, tetapi maknanya itu berbeda ya. Seperti arti kata kabur dalam cerita kepala sukulen ya, dia itu memiliki dua makna ya. Seperti kata kabur di cerita kepala sukulen ya, dia itu kan sama ya, lafal dan juga ejaannya itu sama. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, itu memiliki makna yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang coba perhatikan tabel di depan ini ya. Nah, di tabel ini adalah beberapa contoh kata-kata yang berhomonim. Sekarang ibu mau kalian mencari arti kata-kata tersebut ya. Tulis di buku tulis kalian. Kemudian kalau misalkan kalian memang keberatan bekerja sendiri, kalian boleh bekerja dengan kelompok ya, dengan teman satu bangku atau di belakang kalian, itu boleh ya. Nah, jika kalian tetap tidak mengerti artinya, tanyakan kepada ibu ya, atau kalian boleh melihat kamus bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu awalan berimbuhan me ya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar yang di depan ini ada orang yang sedang menyanyi ya. Menyanyi ini kata dasarnya itu kan nyanyi, ditambahkan me di awal kalimat, jadi menyanyi. Kemudian ada yang sedang melihat, dia sedang menyanyi ya. Nah, melihat ini kata dasarnya adalah lihat, diimbuhkan me menjadi melihat. Kemudian ada yang sedang meminum juga ya, ada yang sedang meminum ya. Nah, meminum ini kata dasarnya adalah minum, ditambahkan me di depan menjadi meminum ya. Begitu juga dengan selanjutnya ya, sudah ada penjelasannya juga ya. Kalau kalian ada yang masih bingung, kalian boleh bertanya kepada ibu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan yang ada di halaman 36 di buku paket ya. Di situ ada beberapa kalimat ya. Nah, kalian bisa baca sendiri ya, tapi ada beberapa yang akan ibu jelaskan ya. Yang di sini yang di huruf T
ya. Huruf T ini itu ibu contohkan menulis ya, menulis. Nah, menulis ini kata dasarnya itu kan tulis. Nah, mengapa kok huruf T-nya itu tidak ada? Nah, beberapa huruf memang ada yang huruf depannya itu hilang ketika ditambahkan dengan me ya. Nah, huruf-huruf yang hilang ini disebut dengan huruf-huruf yang luluh ketika ditambahkan dengan awalan me ya. Misalkan kata tulis tadi ya, tulis itu kan kata dasarnya menulis ya, kata dasarnya itu kan tulis, diimbuhkan me jadi menulis, T-nya itu hilang. Kemudian menyiram, siram kata dasarnya kan, nah diimbuhkan me menjadi menyiram, S-nya itu hilang, huruf S-nya itu luluh ya. Nah, untuk lebih memahami awalan imbuhan me ya, ibu mau kalian menuliskan 10 kata yang huruf dasarnya itu luluh ketika ditambahkan awalan me. Kemudian 10 kata yang huruf dasarnya itu tidak luluh ketika ditambahkan me di depannya. Nah, ibu masih punya 2 cerita lagi ya, didengarkan dengan baik-baik, disimak ya. Nanti akan ibu beri pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi ya. Ada vampir di rumah ini. Dengarkan baik-baik cerita ini ya. Ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya gumam Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih-milih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kak Lita mematikannya. Kipas angin ada di sini, kamu di sana. Percuma kamu menyalakan kipas angin, membuang energi saja, kata Kak Lita. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sani. Sani menyalakan lagi kipas angin, lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sani membaca, Kak Lita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, pinta Sani. Gerah. Kak Lita tak menjawab. Dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kak Lita sambil duduk di samping Sani. Tiba-tiba dia melompat lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik, Kak Lita cerewet sekali. Sani sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kak Lita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini. Matikan lampu, lepaskan kabel, tarik stekernya, bukan kabelnya. Kemudian cerita yang kedua yaitu tetap nyedot meski mati. Kak, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sani. Kak Lita membelalak. Repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot? Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listriknya masih jalan terus. Kak Lita lalu berbisik. Kalau sudah begitu, kita seperti memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main, aku takut. Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar penghisap darah? Bukan vampir yang itu, vampir yang ini menghisap listrik. Kak Lita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini, katanya. Wah, seru. Sani terkejut. Jadi, walau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir. Nah, pintar adikku. Kak Lita tertawa sambil menjawil dagu Sani. Nah, adik-adik, setelah kalian tadi mendengar 2 cerita ya, ibu mau kalian mengerjakan. Ini ibu kasih PR ya, dari halaman 42 sampai dengan 44 ya. Di situ ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok ya. Kalian bisa baca sendiri tugasnya apa ya. Nanti yang tugas kelompok ini dipresentasikan di depan kelas ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini ya, kakak minta kalian mengisi ya refleksi yang ada di buku paket kalian masing-masing ya. Oke ya, tadi kakak sudah mengecek ya, kalian sudah mengisi tabel refleksi kalian masing-masing ya. Jadi, nah adik-adik, pertemuan untuk kali ini ibu cukupkan ya. Nah, sebelum kalian meninggalkan ruang kelas kalian, pastikan ruang kalian itu bersih, rapi seperti tadi kalian datang ke sini ya, rapi dan juga bersih. Kemudian selanjutnya jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga yang cukup ya, tidur jangan malam-malam,
Kemudian perbanyak minum air putih ya, agar tubuh kalian itu tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Oke, akhir kata seperti itu saja dari Ibu ya. Sebelum pulang, Ibu minta kalian itu untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, akhir kata Ibu sampaikan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.